wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah melakukan rutinan tiap malam Jumat, yakni membaca surah Yasin dan tahlilan. Yang mana tahlilan tersebut dan surah Yasin kita hadiahkan kepada almarhumah keluarga kita masing-masing agar mendapatkan tempat yang sempurna dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mari terlebih dahulu kita mengingatkan surah Al-Fatihah agar almarhumah mendapatkan tempat yang layak dan sempurna. Al-Fatihah. Tak lupa kita juga khususkan kepada orang-orang muslim, terutama keluarga kita yang di Palestina. Semoga mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, setelah pembacaan surah Yasin dan tahlil, kita melakukan kajian tentang yang mana pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang apakah semua orang yang sudah meninggal itu sudah mendapatkan ketenangan apa tidak di sana. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang apa yang sudah didapatkan yang sudah didapatkan pada orang yang sudah meninggal, terutama keluarga kita. Nah, keluarga kita di sana tidak ada, sudah menunggu apa yang ditunggu oleh keluarga kita yang meninggal di sana. Nah, dari hadis Rasulullah SAW, Abu Hurairah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata insanu qata'ah amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa bihi wa walidin sholihin yad'ulah." Artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah. Sedekah jariah ini adalah sedekah yang dilakukan semasa orang itu sebelum meninggal. Nah, jadi apa yang pernah disedekahkan oleh orang yang meninggal tersebut itu akan pahalanya terus mengalir sampai orang itu meninggal. Terus yang kedua, yakni amal soleh, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini seperti Mbak Lut. Nah, itu kan pernah mengajar orang-orang, anak-anak yang mengaji. Itu sudah banyak yang sampai menghatamkan Al-Quran. Nah, itu sudah menjadi ilmu yang bermanfaat. Setiap anak-anak yang mengaji tersebut itu hadiahnya itu nyampe ke Mbah Lut saya. Nah, terus yang ketiga ada doa anak yang soleh. Nah, doa anak yang soleh ini yang sangat dibutuhkan oleh orang yang meninggal. Karena jika orang tersebut mempunyai anak tapi tidak berguna bagi orang tuanya atau kerabatnya yang sudah meninggal, itu di sana juga mendapatkan ganjaran, terutama anaknya yang perempuan. Jika anak yang perempuan itu tidak memakai kerudung, tidak mentaatkan syariat agama, maka balasannya itu juga ditimpakan kepada orang yang sudah meninggal. Pertama, kepada ayahnya, kedua kakak-kakaknya, saudara-saudara laki dan lakinya juga itu mendapatkan balasan di akhirat kelak. Nah, terus apa yang dilakukan oleh orang yang sudah hidup, yang masih hidup di dunia, yakni yang pertama, menggantikan puasanya orang-orang yang sudah meninggal. Nah, orang yang sudah meninggal jika itu mempunyai tanggungan seperti puasa,
Nah, itu kita sebagai orang yang masih hidup wajib menggantikan puasa orang yang sudah meninggal, karena itu adalah sebuah tanggungan. Yang kedua, yakni sedekah. Nah, sedekah ini bagi orang yang hidup kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, karena kita menghadiahkan kepada orang yang meninggal itu juga dapat meringankan sebuah tanggungan-tanggungan yang sudah mereka punya semasa hidupnya. Itu juga dapat meringankan beban bagi orang yang sudah meninggal. Yang keempat, ini menunaikan hutang. Nah, menunaikan hutang ini apabila seseorang yang sudah meninggal itu mempunyai tanggungan, sama seperti puasa tadi. Kita sebagai orang yang hidup juga dapat menggantikan apabila orang tersebut mempunyai tanggungan hutang, karena kalau kita tidak menyerahkan atau tidak membagikan pinjaman kita kepada yang dipinjamin, itu akan menjadi sebuah hambatan kepada perjalanan orang-orang yang sudah meninggal. Terus selanjutnya itu ada doa dan mohon ampunan istighfar. Nah, seperti yang sudah kita lakukan tadi, yakni membaca tahlilan, yasinan, itu juga dapat meringankan beban kepada orang-orang yang sudah meninggal. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat seorang diikuti kebaikan sebesar gunung. Lalu ia bertanya, dari mana aku memperoleh semua ini? Dikatakan padanya, dari istighfar anakmu untukmu. Nah, jadi yang saya katakan tadi, pentingnya mempunyai anak yang soleh itu sangat berarti bagi orang tuanya ketika dari kerabat-kerabatnya yang sudah meninggal. Itu sangat penting, karena pada dasarnya anak yang soleh itu akan membantu kepada orang tuanya nanti kelak di akhirat. Dan juga apabila seorang anak ini lebih-lebih sudah khatam Al-Quran, menghafalkannya. Nah, nanti saya pernah dengar cerita itu dipakaikanlah jubah emas dan mahkota. Itulah pentingnya kita mempunyai anak yang soleh. Maka dari itu semua bapak, ibu, saudara yang hadir pada malam hari ini, marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Selebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.